Oke, selamat siang menjelang sore Bapak. Iya, selamat siang. Kenalkan, saya Rafael Mertobolon, kami dari mahasiswa Ilmu Politik Stambuk 25. Pada hari ini kami akan bertanya-tanya sedikit seputaran dengan sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Iya. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak, silakan. Iya, terima kasih. Selamat datang di Magister Ilmu Hukum, S2 Hukum, adik-adik mahasiswa dari FISIP ya. Saya Dr. Muhammad Mulyadi, saya dosen Fakultas Hukum USU. Kalau jabatan struktural, hari ini saya menjabat sebagai Sekretaris Prodi, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USU. Kalau jabatan akademik, saya Associate Professor. Demikian mungkin pertama perkenalan. Baik Pak, Iya. terima kasih Pak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja kali Pak ya. Untuk pertama, menurut Bapak, apa faktor utama yang membuat praktik KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme di masa pemerintahan Soeharto itu begitu mengakar kuat Pak? Dan kira-kira apakah caranya bagaimana sehingga KKN tersebut bisa mengakar kuat di roda pemerintahan? Seperti itu Pak. Iya, kalau kita gunakan teorinya paradigm ya dari apa kita sering menggunakan dari paradigma. Paradigma itu dalam bukunya Structural Revolution bahwa Thomas Kuhn dengan paradigma itu. Dari mana pergeseran antara paradigma 1 ke paradigma 2 gitu. Misalnya dari Orde Baru ke Orde Reformasi gitu ya. Nah, tentunya ada proses di situ dilihat. Nah, berubahnya paradigma itu dia pakai teori namanya rumusnya itu A plus C plus R, muncullah namanya paradigma kedua. A itu sebenarnya anomali. Nah, anomali ya dalam istilah ilmu sosial kan kalau ilmu kimia anomali itu kan keanehan ya. Tapi konteks ilmu sosial bahwa dalam ilmu politik, ilmu hukum juga anomali bisa kita gunakan sebagai suatu prediksi untuk melihat terjadi ketimpangan sosial, penyimpangan dari sistem pemerintahan katakanlah atau sistem penegakan hukum yang anomali ini menyimpang dari hal yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat anomali di zaman pemerintahan Orde Baru itu adalah terutama sekali menurut saya awalnya dari kekuasaan yang tiada batas. Oligarki ya, kekuasaan hanya dipegang oleh beberapa kelompok saja, penguasa dan pengusaha misalnya. Nah, itu yang terjadi pada konteks itu, sehingga karena kekuasaan yang begitu tinggi terjadi juga pembatasan pada kekuasaan bidang lainnya karena otoriter itu ya. Misalnya pembatasan terhadap fungsi lembaga negara. Saat itu kan yakinlah saudara mungkin paham bahwa fungsi-fungsi katakanlah fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu kan dipegang oleh satu kekuasaan, satu orang gitu. Sehingga lembaga ini tidak bisa mengontrol untuk membuat satu kebijakan. Artinya kebijakan yang telah itu adalah katakanlah bisa by request oleh satu orang, oleh kekuasaan ini ya, yang tersentral. Nah, itu yang menyebabkan juga akhirnya semua kebijakan-kebijakan itu cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya oligarki tadi. Nah, dalam konteks oligarki ini saudara sekalian, akhirnya kalau dalam pandangan saya zaman Orde Baru itu bahwa ini juga akhirnya dimonopoli oleh keluarga gitu, rezim sifatnya ya, rezim ke anak-anak dan sebagainya, sehingga faktor-faktor sektor-sektor ekonomi dan sebagainya, sektor pembangunan diserahkan pada oligarki ini, oleh nepotisme ke anak-anak yang menyebabkan tentunya bahwa tidak terbagi sektor bidang pembangunan ini. Nah, nepotisme muncul di situ, lembaga-lembaga pengawasan itu dikekang ya, dan tidak adanya pembatasan masa jabatan sehingga menjadikan seseorang betul-betul kuat di situ. Nah, ini menimbulkan anomali karena sebagian orang saja yang diuntungkan karena tujuan bernegara itu untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat justru terabaikan. Nah, ini yang menyebabkan bahwa muncul berbagai kisruh di berbagai sektor ya. Nah, dari anomali-anomali ini ya, menurut saya akhirnya kalau kita menggunakan teori Thomas Kuhn itu dia muncul satu krisis. Nah, krisis inilah yang memuncak pada tahun 98 itu
Krisis yang memuncak sehingga terjadi protes katakanlah ke tengah masyarakat. Nah, memang kita berawal dari sudut anomali itu. Nah, misalnya begini saudara sekalian ya. Tadi saya katakan salah satu anomalinya itu bahwa lembaga-lembaga negara itu ya, trias politika itu kan dipegang satu kekuasaan. Undang-undang yang diciptakan oleh lembaga legislatif cenderung menguntungkan satu pihak saja. Eksekutif misalnya, polisi, jaksa, dan para pemerintah bekerja hanya untuk kepentingan penguasa. Dan juga yudikatif kan peradilan belum independen saat itu. Kedua, belum ada lembaga independen anti korupsi misalnya, yang bisa menyasar ya hal-hal yang sifatnya perbuatan yang sifatnya koruptif. Ini didukung oleh pemerintahan kita saat itu menurut saya ya. Pemerintahan kita saat itu masih sistem feodal, kayak sistem kerajaan. Ini juga yang menyebabkan bahwa faktor penyebab bahwa kekuasaan itu cenderung korup gitu. Itu kira-kira sederhananya. Baik Pak, cukup sangat menjelaskan dan mencerahkan. Lalu yang kedua, menurut Bapak kira-kira apa sektor yang paling parah terdampak pada praktik KKN ini? Nah, kalau saya melihat bahwa sifat ya, kalau kita melihat sektor mana yang terdampak, kalau saya sepanjang pengetahuan saya, pada zaman Orde Baru itu kan sifat KKN itu kan sistemik ya. Kalau dia sistemik itu dia seluruh sektor artinya kan, terutama sekali ya sektor ekonomi ya, misalnya katakanlah banyak kasus-kasus yang melibatkan terjadi di dunia perbankan ya kan, kemudian di berbagai sektor ekonomi lainnya, yang menurut saya bahwa karena krisis kemarin memuncak krisis ekonomi, maka sektor ekonomi karena kekuasaan dipegang oleh beberapa segelintir orang saja. Kalau oligarki itu kan segelintir orang ya. Betul. Antara penguasa dan pengusaha misalnya. Pengusaha mungkin tujuan dulu baik, kalau setahu saya bahwa kebijakan pemerintah saat itu kan pengen membesarkan beberapa pengusaha, konglomerasi istilah kita ya. Nah, dari konglomerasi ini diharapkan dia menarik kepada para pengusaha kecil bawahnya, ada sistem anak asuh, anak angkat dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata ini tidak berjalan. Akhirnya kekuasaan dan keuntungan hanya sifatnya di konglomerasi ini saja, di orang-orang yang segelintir orang saja. Ya berapa ratus juta kita sektor ekonomi dan sektor kebijakan yang dipegang oleh segelintir orang. Nah, ini yang menyebabkan menurut saya kalau kita lihat sektor-sektor mana yang terdampak, ya saya pikir hampir seluruh sektor. Katakanlah awal sektor ekonomi, karena itu yang paling menghasilkan ya. Sektor perbankan, ekspor impor dan sebagainya kan. Kemudian sektor-sektor lain dikuasai oleh para beberapa pihak saja, ada nepotisme di situ. Nah, sektor kehutanan, perkebunan dikuasai oleh mungkin rezim, maka tentunya sektor ini akan mempengaruhi sektor lainnya. Nah, makanya muncullah kemarin itu kan namanya krisis kepercayaan dan krisis ekonomi itu. Jadi ini menurut saya karena sistemik, maka berbagai sektor itu yang memang terdampak gitu ya. Baik Pak. Lalu untuk yang ketiga Pak, apa kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil Pak dari fenomena KKN ini agar supaya di masa yang akan datang itu tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini Pak? Ya, banyak pelajaran penting yang harus kita ambil ya, terutama pada generasi muda. Kalau generasi tua kayak kami sudahlah gitu ya. Karena sistem hari ini juga mungkin ada juga kemiripan juga dengan sistem masa lalu ya. Kenapa? Karena yang jadi masalah di kita itu tidak tuntas secara ideologis ya. Nah, ada persoalan menurut pendapat saya ya, tapi ini pendapat saya pribadi ya. Saya tidak bicara akademik ya. Ada persoalan penting dalam sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia itu. Di bidang hukum maupun di bidang katakanlah di sini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya kan. Kenapa? Kekuasaan itu terbentuk besar karena sistem pemerintah kita itu kan mungkin orang menyebutnya sekarang kuasi parlementer gitu kan begitu kan. Betul. Kita kekuasaan tunggal di tangan presiden, sistem kepresidenan kan, presidensial kan. Kenapa? Presiden itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, betul kan? Betul. Ketika dia sebagai kepala pemerintahan, dia memegang parlemen gitu ya, eksekutif. Ketika dia kepala negara, artinya semua lembaga tinggi negara tunduk pada dia.
Nah, kapan fungsi ini dilaksanakan, ini menjadi pembagian tugas ini yang menurut saya tidak tuntas. Sehingga kalau presidennya tidak bagus, bisa dia mengendalikan semua. Nah, saya bukan orang hukum tata negara, bukan ya, tetapi saya orang hukum pidana. Tetapi maksud saya, eh, kekuasaan presiden di kita itu cukup besar. Lembaga kepresidenan itu ya, lembaganya ya, bukan orangnya ya. Sehingga siapapun yang duduk di situ, kalau dia tidak benar, dia bisa menggunakan fungsi ini untuk secara otoriter. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Itu satu yang perlu diperbaiki menurut saya. Yang harus menjadi satu kesepakatan nasional. Nah, yang kedua, sistem pemerintahan kita ini menurut saya secara ideologis kita ini dikuasai oleh ideologi feodal dan kapitalis. Kan begitu ya. Nah, di mana sisi feodalnya? Sisi feodalnya itu bahwa saya melihat bahwa kayak pola-pola kerajaan dulu ya, membangun rezim dan sebagainya, ya. Kemudian menyelamatkan wilayahnya. Kalau kita bicara Majapahit misalnya, Majapahit itu dulu sistem pemerintahnya seperti Mandala gitu ya. Mandala itu kayak sasaran tembak panah ya. Jadi bundaran kecil itu adalah raja, kemudian lingkaran luarnya itu anak-anaknya, bupati dan sebagainya, baru menantunya, lingkaran itu orang di sekelilingnya itu. Nah, jadi raja itu dikepung oleh orang kepercayaannya pada dasarnya kan. Nah, tetapi ini sifatnya kan feodal nepotis. Nah, ditambah hari ini menurut pendapat saya kita masih juga kan yang paling berkuasa juga itu kan kapitalis kan, pemilik modal. Betul, Pak. Nah, ketika penguasa berkolaborasi dengan pengusaha antara kapitalis dan feodal, wah luar biasa. Nah, kalau digunakan untuk kepentingan rakyat ya, kalau presidennya bagus, penguasanya bagus kan. Tapi kalau dia tidak bagus, sisi kontrol hanya tetap seperti zaman Orde Baru. Nah, ini yang belum tuntas. Nah, menurut saya ada persoalan yang harus kita kaji bersama. Kalau kita menggunakan analisanya Hegel dalam konteks sejarah perkembangan masyarakat, di Indonesia itu kan tidak tuntas sejarah masyarakat. Kalau sejarah masyarakat Hegel itu, kalau tidak salah yang dari hasil bacaan saya, pertama kan dari zaman primitif. Dari primitif itu ke perbudakan. Nah, dari perbudakan itu dia ke feodal, feodal baru ke kapitalis, kapitalis baru dia ke sosialis, sosialis baru komunis kan begitu. Nah, berbagai negara Eropa itu tuntas. Tapi Indonesia itu primitif masih banyak, ideologi primitifnya. Kemudian perbudakan juga banyak. Ya kan dengan gaya baru mengirim tenaga kerja kan gitu kan, dieksploitasi. Feodal juga masih dominan, kapitalis ada, sosialis juga ada, komunis ada walaupun sedikit kan. Nah, kita semuanya ada, dan yang paling berkuasa di kita ideologi feodal dan kapitalis. Ini yang terjadi. Di mana datanya? Misalnya mau masuk jabatan dengan suap. Ya kan? Penegakan hukum by request misalnya kan. Masih tambal tidak pandang bulu. Kekuasaan juga direbut dengan persaingan yang ini. Ada juga pemilik modal yang menyokong kan begitu. Nah, ini jadi masalah dalam konteks demokrasi dan juga penegakan hukum. Nah, saya tidak tahu memulai dari mana teruskan untuk memperbaiki ini kan. Tetapi itu keresahan kita ya. Makanya saya katakan bahwa kedewasaan kita untuk untuk bernegara itu dan berhukum katakanlah itu menjadi sangat penting. Nah, mudah-mudahan generasi depan itu lebih baik daripada generasi kami gitu. Nah, itu. Nah, yang ketiga menurut saya bahwa ini dimulai dari kesadaran kita. Kesadaran kita itu bahwa kalau bukan hak kita itu jangan diambil. Kalau bukan hak kita itu jangan diambil, sehingga kita tahu diri. Yang keempat itu bahwa memang begini, mohon maaf bahwa tentunya masyarakat itu kenapa bergejolak, karena kadang tidak punya pekerjaan kan. Betul. Gitu. Masyarakat itu mendambakan pekerjaan di sektor formal, jadi PNS, jadi pegawai kan gitu. Nah, kalau di Kota Medan, ya mohon maaf ya, kalau di Kota Medan, dalam analisa saya tidak ini ya. Kalau menurut kalian, kalau setiap lorong kita lihat banyak jualan lontong, itu menambahkan sektor formal tidak mampu menampung kan? Betul. Atau di Medan, ya, kalau saya amati ya pengamatan saya, kalau banyak setiap lapangan kosong bahasa kita kan,
Kan begitu kan? Betul, Itu Pak. artinya sektor formal tidak mampu menampung dalam konteks ekonomi ya. Artinya bahwa sektor formal tidak mampu menampung itu bisa jadi bahwa masyarakat kita banyak yang SDM-nya tidak punya berkeahlian, begitu, atau dia atau dia tak mampu untuk mencapai dunia materi. Dunia materi itu didekati dengan alat. Dunia itu kan butuh materi kan. Kita kan hidup ini kan butuh makanan, makanan untuk kesehatan, dan makanan diperoleh dari uang kan. Artinya dengan pekerjaan. Jadi kalau satu saja masyarakat kita itu tidak bekerja, itu jadi masalah kepemimpinan. Nah, di Tamas ini maksudnya saya tekan, saya bahasanya agak saya perhalus ya. Sektor pendidikan kita mampu nggak untuk links and match itu? Karena pada dasarnya bahwa orang sekolah kan untuk mencari pekerjaan kan, Betul. walaupun orang mengatakan sarjana itu pada dasarnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, sektor pendidikan kita itu menurut saya banyak cabang ilmu yang kolaps. Kolapsnya itu bukan karena ilmunya, sekali lagi, bukan karena bidangnya, bukan karena fakultasnya, tapi karena kebijakan pendidikan kita belum mengarah, mungkin harusnya mengarah kepada link and match. Contoh misalnya sejarah itu kalau tak dibangun misalnya arkeolog ya kan dulu kan menjadi satu profesi, mohon maaf mau kerja apa misalnya, betul kan? Atau misalnya bidang-bidang lain ya, bidang-bidang pertanian. Coba lihat, banyak nggak fakultas-fakultas itu yang kerjanya itu banyak ke bank, akhirnya tidak sesuai dengan jurusannya begitu. Nah, fisip juga misalnya kan, atau ilmu-ilmu yang sifatnya normatif ya kan, normatif kaedah, misalnya masalah ilmu-ilmu teologi gitu. Nah, saya berpendapat bukan karena ilmunya, bukan gitu, tapi karena bidang ini tak mendapat dukungan kebijakan gitu. Kan yang di pos level kita ini kan politik sebenarnya kan hari ini. Nah, ini yang maksud saya bahwa di bidang pendidikan harus sadar pemimpin kita bahwa seharusnya setiap fakultas itu dia link and match apa yang harus dibangun pendekatannya itu. Nah, dengan pekerjaan itu maka mudah-mudahan negara aman. Karena hari ini banyak job hunter menurut saya kan begitu ya kan. Nah, ini juga jadi masalah ke depan. Ya siapa tahu di antara kalian jadi menteri kan. Jadi buat kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, sehingga pendidikan itu tidak menara gading dia. Tidak menara gading, betul-betul diterapkan. Nah, dengan perubahan, jadi ada perubahan jangka panjang dan juga jangka pendek dalam konteks untuk ke depan itu. Sehingga sistem politik kita juga dan sistem penegakan hukum itu berjalan dengan baik gitu. Tapi ya sekali lagi ini perjuangan yang cukup berat, kita tetap optimis gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir, Iya. kita bisa merangkum sebenarnya KKN ini terjadi karena tidak adanya kestabilan antara politik dan hukum itu sendiri sebenarnya, bisa dikatakan. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk saat ini di Indonesia, apakah sudah ada kestabilan akan politik dan hukum ini Pak? Dan dari sini juga, apakah dalam hal ini akan ada muncul fenomena-fenomena anomali baru ketika antara politik dan hukum ini tidak terjadi begitu Pak? Iya, sebenarnya kita berharap hukum menjadi panglima kan begitu ya kan. Tentunya dengan aparat penegak hukum yang baik ya, yang memahami persis. Tetapi sampai hari ini seperti zaman-zaman terdahulu hukum masih di bawah politik kan kata begitu. Katakanlah caranya dia tidak di bawah tetapi sejajar kan. Politik itu policy kan. Politik dalam arti kebijakan, maka tentunya kebijakan oleh alasan pembenar kan, dan kebijakan itu tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal apapun. Politik praktis misalnya, katakanlah di partai politik ya, atau di yang akhirnya akan menjadi satu perwakilan kita, karena kita sistem perwakilan ya, tentunya harus diisi oleh orang-orang yang tepat gitu ya, yang tepat, the right man and right place kan begitu, yang tepat. Nah, hukum itu kan menjadi satu kerangka jembatan pembenar dalam arti bahwa untuk kebaikan ya. Nah, kalau penegakan hukum itu penegakan hukum itu dikondisikan, artinya masih terafiliasi dengan kepentingan politik ya, bukan dalam kebijakan, karena politik, maka hukum tak akan berjalan dengan baik. Karena lembaga penegakan hukum juga diawasi oleh lembaga politik kan, lembaga politik. Nah, itu menjadi batu sandungan untuk penegakan hukum dan demokratis. Nah, bagaimana ini? Ya kedewasaan menurut saya.
Ya Pak, selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, saya Rafael Malatobolon, kami dari mahasiswa ilmu politik Stambuk 2025. Jadi pas saat ini kami akan melakukan sedikit wawancara terkait materi kami yaitu KKN di zaman Soeharto. Jadi untuk pertanyaan yang pertama Pak, menurut Bapak apa saja faktor utama yang membuat praktik KKN begitu mengakar kuat pada masa pemerintahan Soeharto dan bagaimana praktik tersebut dapat berkembang secara sistematis Pak? Ya, ketika rejim Soeharto, kenapa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu berkembang? Karena ada diberikannya kekuasaan yang begitu lama terhadap pemerintahan Soeharto. Di masa pemerintahan Soeharto yang korupsi itu dan yang nepotisme dan kolusi itu kebanyakan dilakukan oleh kaum elit, ya, kaum elit politik itu. Nah, tapi bedanya dengan sekarang itu hampir merata, tidak hanya di kalangan elit, tapi di tingkat regional lokal juga melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua faktor lainnya adalah hilangnya moralitas dan keteladanan dalam kepemimpinan. Jadi keteladanan dalam kepemimpinan itu tidak dijadikan panutan dalam proses berbangsa dan bernegara, sehingga yang terjadi adalah bagaimana kepentingan kelompok dan keluarga itu yang dikedepankan, seperti itu. Ya Pak, mungkin mohon maaf sebelumnya saya lupa mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak, mungkin terkait jabatan dan sebagainya Pak. Oh ya, nama saya Iskandar, saya Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Sumut, alumni FISIP USU Stambuk 92. Baik Pak. Lalu Pak, kita ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, sektor apa yang paling parah terdampak pada praktik KKN tersebut Pak? Sektor yang paling parah itu adalah hampir seluruh sektor utama, yaitu yang pertama moralitas, ya, moralitas. Jadi spirit atau semangat berbangsa bernegaranya tidak mengedepankan nilai-nilai yang ideal. Yang kedua, merusak sendi-sendi utama, yaitu perekonomian, ya kan. Terus hubungan-hubungan sosial itu yang mengakibatkan dampaknya sangat cukup besar, ya. Misalnya kemiskinan yang tidak juga dientaskan, terus tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata, artinya ketidakadilan dalam proses pembangunan, dan sektor-sektor lainnya misalnya pendidikan, kesehatan itu berdampak dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak apa pelajaran yang dapat diambil dari fenomena KKN di era Orde Baru ini untuk mencegah terulangnya praktik tersebut di masa yang akan datang Pak? Nah, sebenarnya rejim Orde Lama, Orde Baru menjadi pelajaran bagi rejim reformasi dan rejim Jokowi, ya, untuk dijadikan contoh. Tapi ternyata itu tidak juga menjadi pelajaran gitu, malah lebih parah di masa pemerintahan saat ini. Nah, kedepannya kita berharap di kepemimpinan presiden yang saat ini ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perilaku-perilaku buruk terhadap pengelolaan negara, di mana menyangkut korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa secara bertahap itu berkurang. Baik Pak. Oke. Saya rasa itu saya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke. Sama-sama. Selamat siang Pak. Kami dari mahasiswa ilmu politik Stambuk 25 Universitas Sumatera Utara ingin mewawancarai Bapak terkait KKN pada zaman Soeharto. Perkenalkan, saya Tasya Nainggolan. Nama saya Alex Pratama. Bapak kerja sebagai apa? Wira swasta. Kami akan lanjut ke pertanyaannya Pak. Yang pertama, menurut Bapak faktor utama yang membuat praktik KKN begitu berkembang secara sistematis pada zaman Soeharto itu apa? Ya, pada zaman Soeharto itu kan
kepemimpinan dia terlalu lama sampai 32 tahun kan gitu. Jadi nepotisme KKN itu wajib ada sama dia karena untuk membantu keluarganya kan gitu kan. Keluarga yang berterangkat juga ya kan. Udah itu aja. Lanjut pertanyaan nomor 2, Pak. Menurut Bapak, sektor yang paling parah terdampak pada KKN zaman Soeharto itu apa? Kalau sektor zaman Soeharto yang terdampak kayaknya nggak ada lah. Tapi dibanding zaman sekarang ini kan lebih enak zaman Soeharto. Apa-apa masih murah, dia swasembada pangan kan gitu. Cari kerjaan gampang kan gitu. Beras masih murah, bahan makan masih murah. Sekarang ini lawan kerja susah kan gitu kan. Apa-apa mahal. Rakyat tambah susah. Dibanding zaman Soeharto ya hidupnya enak zaman Soeharto kan gitu kan. Emang nepotisme dia lah yang kan gitu. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menurut Bapak, apa pelajaran yang dapat diambil dari fenomena KKN pada zaman Soeharto? Fenomena Soeharto yang kita harus ambil ya, kalau bisa presiden itu ya 5 tahun ataupun lama 10 tahun udah langsung menjabat lagi, udah habis kan gitu, ganti yang lain lagi kan gitu kan. Jadi nggak sampai nepotismenya berlebihan gitu kan, KKN-nya gitu kan. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Oke, sama. Pak.